nanti kita bahas satu-satu per nilai etik. Kemudian itu bobot nilainya 15-25%. Yang kedua mengenai ASKAP mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu paling banyak. Gak jauh-jauh yang ditanya itu terkait diagnosa, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Itu sekitar 65-75 soal. Kalau D3 di sini tuh banyaknya lebih ke prosedural. Gitu ya. Jadi kita ini kan yang prosedural. Oke, yang vignette itu soal ceritanya. Nah, lead in tuh ini pertanyaannya. Ini lead in. Dan terakhir ada pilihan jawaban. Kita sekarang masuk ke KMB pernapasan. Ada beberapa yang harus dikuasai pada sistem pernapasan. Yang wajib tahu di pengkajian adalah pertama adalah nilai normal. Nilai normalnya dulu. Oke, nilai normal sistem pernapasan mulai dari respirasi rate, mulai dari inspeksi bentuk dada gitu ya, kesimetrisan gerak dada, kemudian bunyi napas normal, perkusi yang normal gitu ya, palpasi yang normal kayak gitu. Kemudian AGD juga. Maka jawabannya adalah suruh pasien tarik napas dalam. Good. Oke. Yang ketiga, settingnya, pertanyaannya adalah kateter berhasil dimasukkan tanpa ada tahanan, kemudian keluar urin, ya, urin keluar, ditampung dalam bengkok. Tindakan selanjutnya adalah masukkan kembali sampai percabangan atau 5-10 cm lagi. Yang kedua, yang selanjutnya kok yang kedua terus. Yang selanjutnya adalah settingnya si perawat sudah memasukkan kateter sampai percabangan. Apakah tindakan selanjutnya? Maka jawabannya adalah mengembangkan balon. Sip. Yang selanjutnya pertanyaannya, perawat telah mengembangkan balon dengan NaCl sesuai dengan yang diindikasikan. Atau aquabides sesuai dengan yang diindikasikan. Pertanyaannya, tindakan selanjutnya adalah mempisasi selang. Bukan. Tarik. Oh iya. Tarik selang. Selang. Okay? Sip. Bisa dipahami? Bisa. Sip. Terkait kateter hanya seputar sana yang ditanyakan. Oke? Awas, jangan lupa. Oke, 4. Oke, yang ditanya apa? Kriteria hasil. Kalau kriteria hasil berarti evaluasi ya. Maka kita harus tahu masalah juga. Oke. Di sini 38 tahun CKD. Oke, gagal ginjal kronik, sesak napas, mual muntah, ekstremitas. Oke. Ekstremitas ada udem di ekstremitas dan periorbital. Urin output 150, Hb 7,8, ureum kreatininnya tinggi ya. Oke, nah pas saat ini diberikan intervensi pembatasan cairan. Kalau intervensinya pembatasan cairan, berarti masalah keperawatannya adalah kelebihan volume cairan. Kolaborasi tindakan hemodialisa. Maka kriteria hasilnya adalah udem kurang. Karena dia kelebihan volume cairan. Sip. Gitu ya. Oke, next. Ini pertanyaan biasanya mengarah ke pengkajian yang non malefisiensi gitu ya. Kalau nilai etiknya non malefisiensi. Yang ditanyakan resiko. Resiko mana yang perlu diwaspadai? Kalau ngarahnya ke kemih gitu ya. Nah, ada arahnya ke sini, haluaran urinnya sedikit gitu ya. Kemudian inputnya banyak tapi urinnya sedikit gitu ya. Intinya gini, ngarah-ngarah ke
GFR-nya, glomerulus filtrasi rate-nya itu jelek, ngarah ke sana. Dengan ditandai biasanya pasiennya itu pasca, nah, oke, settingnya itu pasiennya itu pasca bedah. Oke, maka apapun pasca bedahnya, kalau ada tanda GFR-nya menurun, GFR menurun, salah satu tandanya adalah urin output menurun. Maka diwanti-wanti pasien mengalami gagal ginjal akut. Jelas? Jelas? Tanda gagal ginjal akut ini nih. Ureum kreatininnya meningkat. GFR-nya intinya menurun ya. Ureum kreatinin meningkat. Oke? Oke. Jadi pasien diwanti-wanti mengalami gagal ginjal akut. Oke, 6. Nah, ini yang tadi saya bilang. Untuk mengkaji AV fistul atau fistul itu paten. 2 tadi saya bilang. Pertama, ada denyutan nadi atau vibrasi pada AV fistul pada saat dipalpasi. Yang kedua adalah jawaban yang benar, ada bunyi bruit. Oke, nggak pernah dua-duanya ada ya, nggak pernah dua-duanya ada jawaban, pasti salah satunya tadi. Ya, oke, untuk ngecek kepatenan fistula arteriovenosus yaitu dengan mempalpasi dan mengauskultasi. Kalau dipalpasi ada bunyi trio vibrasi, kalau di auskultasi ada bunyi teraba vibrasi, kalau di auskultasi terdengar bunyi bruit. Oke? Sip. 7.